Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sahabat Milaku. Kali ini teman-teman bisa melihat kolam bioflok saya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu bioflok, ada baiknya teman-teman subscribe dulu channel saya. Jangan lupa komen, like, dan share ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berhubungan dengan budidaya ikan nila. Teman-teman yang belum tahu apa itu bioflok, bioflok itu adalah teknik budidaya ikan dengan bantuan bakteri baik. Begini, bioflok berasal dari kata bios yang artinya kehidupan, dan flok adalah gumpalan atau gumpalan kehidupan. Gumpalan kehidupan ini yang berupa bakteri baik yang mengubah kotoran ikan menjadi makanan ikan. Cara kerja bioflok itu biasanya di dasar kolam terdapat bakteri baik yang mengubah kotoran ikan menjadi pakan ikan. Untuk keperluan oksigen di air, kolam bioflok dilengkapi dengan aerator. Keuntungan menggunakan sistem bioflok. Yang pertama, keunggulan sistem bioflok adalah infografis dari KKP di selengkapnya. Survival rate 90%, ikan lebih tahan hidup. FCR 1 artinya untuk menghasilkan 1 kg ikan butuh 1 kg pakan. Ini karena kotoran diubah lagi menjadi pakan. Teknik lain 1,5. Tebarnya 100 ekor per meter kubik, artinya hanya butuh lahan sempit untuk memulai budidaya ikan. Bisa 10 kali lipat dari kolam biasa, lebih cepat besar. Waktu pemeliharaan singkat, hanya 2-4 bulan. Tidak perlu repot sering ganti air, tidak bau karena kotoran ikan dimakan oleh bakteri baik. Itulah keuntungan-keuntungan menggunakan sistem bioflok, teman-teman. Tetapi di balik keuntungan pasti ada juga kelemahan-kelemahan untuk penggunaan sistem bioflok ini. Kelemahan-kelemahan biasanya memerlukan aerator untuk oksigen, artinya memerlukan listrik setiap saat. Jika aerator berhenti, maka kandungan air akan kebayan nitrat dan menjadi asam. Sebenarnya ini bukanlah masalah besar. Biaya untuk listrik akan terganti dengan penghematan air dan pakan. Memerlukan ketelitian dan ketekunan untuk mengontrol kadar nitrat, kadar pH, dan jumlah bioflok, apakah terlalu pekat atau tidak. Ini juga bukan masalah karena namanya usaha, pasti butuh ketekunan dan kerja keras, teman-teman. Itu merupakan kelemahannya dari sistem bioflok ya, teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat kolam bioflok? Itu siapkan lokasi kolam, buat bentuk bulat. Untuk kerangka Anda bisa menggunakan besi kawat atau apapun yang kuat. Untuk tingginya sesuka Anda, biasanya 1,2 meter atau minimal 90 cm. Saat membuat kolam, Anda harus memastikan ada 3 elemen berikut. Keran untuk memasukkan air, saluran pembuangan guna mengurus kolam. Kemudian selang aerator 9 buah atau untuk 10 liter per menit. Bahan-bahan yang harus disiapkan untuk pemula untuk membuat kolam bioflok. Bahan-bahan untuk membuat bioflok: garam krosok 1 kg per meter kubik,
Kemudian kapur tohor CaCO3 50 gram per meter kubik, molase tetes tebu 100 ml per meter kubik. Kemudian tambahkan probiotik 10 ml per meter kubik. Dari masing-masing bahan itu dimasukkan ke ember yang berair, dicampur lalu dimasukkan ke dalam kolam. Lakukan ini secara bergantian, bukan semua dicampur jadi satu. Campur garam kerosok dengan air, lalu masukkan ke kolam, lanjut kapur, dan seterusnya. Biarkan bioflok selama 10 hari, ini merangsang bakteri baik hidup. Kemudian lalu masukkan benih ikan nilai yang ukuran 7-8 cm, sebaiknya yang monosek saja. Pemberian pakan dilakukan dosis 2-3% dari bobot massa per hari. Jadi sistem bioflok ini teman-teman bisa lakukan sendiri. Untuk lahan sempit seperti saya ini depan rumah, ini bisa menghasilkan juga. Minimal ikannya kita panen konsumsi sendiri, teman-teman. Jadi panen ikan bioflok itu menggunakan sistem bioflok, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung Anda ingin menjual seberapa besar. Untuk usia 4 bulan biasanya berat ikan sudah 200-250 gram sekilo isi 4 atau isi 5. Anda bisa langsungnya mencoba ya teman-teman. Jadi sistem bioflok ini bisa kita gunakan di lahan sempit seperti saya saat ini, teman-teman. Ya lumayan, teman. Bisa juga untuk menambah penghasilan tambahan. Mungkin hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.